Halo sahabat mancing, sahabat angler dimanapun anda berada. Salam amis, salam guyup rukun, salam satu hobi menyatukan Nusantara. Di video kali ini saya akan berbagi info prediksi melalui aplikasi. Sebelum memulai videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan siapkan kopinya mas bro, lalu diseruput. Ada mas bro, belum ada endorse. Oke mas bro, stay tune, don't go anywhere, tonton sampai dengan selesai. Oke bro, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Nautit atau aplikasi pasang surut. Sebenarnya bukan hanya pasang surut, di dalam slide-slide-nya nanti banyak. Stay tune ya bro. Nautit kita kelola stasiunnya dulu. Pilih stasiun dari daftar, terserah brosis di kota mana, itu disesuaikan saja stasiunnya. Di sini saya di Surabaya, jadi saya pakai stasiun di Surabaya mas bro. Oke, di layar utama ini atau di slide utama ini dengan tampilan summary atau ringkasan pada slide selanjutnya. Nah, di samping-sampingnya ini kan banyak slide ini mas bro. Lalu slide yang kedua adalah pasang surut air lengkap dengan kisaran ramalan yang dibagi menjadi 4 kriteria dan dibedakan dengan warna hijau koefisien rendah, kuning koefisien rata-rata, orange koefisien tinggi, dan merah koefisien sangat tinggi. Nah, ini juga ada beberapa waktu-waktu, ada waktu kapan surut paling rendah, kapan tinggi pasang paling tinggi, dan kapan surut paling rendah yang terakhir, kan seperti itu ya mas bro. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, adalah kita masuk ke slide 3 ya mas bro, adalah matahari. Ini menunjukkan indeks UV panas dan tingkat paparan. Jadi di sini menunjukkan indeks UV-nya itu 9, berarti 9 itu sangat tinggi. Di sini juga ada tingkat paparan UV dibagi menjadi 5 dengan warna yang berbeda: hijau UV rendah, kuning UV sedang, orange UV tinggi, merah UV sangat tinggi, dan ungu UV ekstrim. Kira-kira seperti itu mas bro. Jadi paling tidak kita sudah punya rencana untuk memakai kacamata hitam, kaos tebal, topi, atau gunakan tabir kepalsuan, maksudnya tabir surya mas bro. Oke, kita lanjut di bulan. Ini juga penting bro, nanti aku kasih summary-ku sendiri di akhir video ya, jadi jangan di skip mas bro. Lanjut ke slide 5, ini adalah aktivitas ikan atau solunar kita biasa sebut. Di solunar ini ada 2 periode, adalah periode minor sama periode mayor, mayoritas dan minoritas, di mana mayoritas itu adalah memiliki durasi sekitar 2 jam dan periode minor kurang lebih 1 jaman lah mas bro, kurang lebih seperti itu. Dengan tabel aktivitas ikan, lebih banyak ikan itu berarti aktivitas ikannya sangat tinggi mas bro, jadi disarankan untuk memancing pada jam dan tanggal tersebut, seperti itu. Oke mas bro, kita lanjut ke barometer. Barometer memancing ini ada beberapa kondisi-kondisi memancing secara umum, itu dibagi menjadi 3: buruk, baik, sangat baik. Perubahan saat memancing itu ada panah merah, turun, berubah menjadi buruk, stabil, dan sangat baik, seperti itu mas bro. Kita lanjut ke slide berikutnya, selancar. Selancar ini memungkinkan kita untuk mengetahui gelombang yang akan terjadi di saat kita memancing mas bro, jadi hati-hati. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, adalah angin. Angin
Ini kita untuk mengetahui arah angin, kecepatan angin Mas Bro. Nah, di sini angin laut, angin darat, angin laut, kecepatan angin. Ini pada tabel kilometer per jam, knot, Beaufort, itu ada semua Mas Bro. Dan skala Beaufortnya ada di sini, tenang, sedikit hembusan angin, dan seterusnya. Mas Bro bisa download aplikasi ini dan silakan dipelajari. Lanjut lagi ya Mas Bro. Slide berikutnya adalah cuaca. Cuaca ini juga penting sekali Mas Bro. Jadi di cuaca ini kita bisa mengetahui cuaca hari ini Mas Bro. Entah hujan, badai berpetir, terang bulan, seperti itu. Baik Mas Bro. Jadi di cuaca ini juga kita perhatikan Bro, kalau mendung atau sebelum badai mendung kita putuskan menepi saja, karena bahaya adalah bahaya hujan, badai hujan atau petir Mas Bro. Ya, terutama kita yang memakai pancing-pancing yang materialnya adalah karbon, itu adalah antar arus listrik yang baik. Biarpun tidak ada petir, udara, mendung itu juga penghantar petir Mas Bro. Jadi hati-hati kan, seperti itu ya maksudnya. Jadi saran saya menepi saja, seperti itu. Kita geser lagi, kita ke arah angin. Angin biasanya aku mancing itu pada fase angin barat Mas Bro. Biasanya di bulan 10 atau 11 dan 12, kira-kira seperti itu. Kita juga bisa melihat arah angin dan kecepatan angin pada fase-fase tertentu. Jadi di sini itu jam ini menunjukkan jam mulai jam 12 sebelah kiri sampai jam 23.00 atau jam 11 malam ya Mas Bro ya. Jadi ini memang 12 jam saja Mas Bro. Jadi setiap jam itu akan berubah, dan seperti itu maksudnya, akan berubah kecepatan anginnya. Jadi kita lihat ke kilometer per jam saja kalau memang membingungkan, seperti itu. Oke Mas Bro, lanjut lagi kita ke selancar. Selancar ini kita bisa melihat skala Douglas Mas Bro. Jadi di sini ada tenang, berdesir, halus, sedikit, moderat, kasar, sangat kasar, tinggi, sangat tinggi, fenomenal. Jadi dibagi menjadi 0 sampai 9 tingkatan Mas Bro untuk skala Douglasnya. Jadi kita juga harus memperhatikan ini untuk memprediksi gelombang-gelombang, ombak-ombak selama kita memancing pada jam-jam tertentu kan, seperti itu ya Mas Bro. Di sini 0,3 meter paling sering, tinggi signifikan 0,7 meter, maksimum 1,4 meter Mas Bro, seperti itu. Terus di sini juga ada arah angin juga Mas Bro, bisa pelajari sendiri ya Mas Bro. Oke, kita lanjut ke barometer Mas Bro. Barometer ini menunjukkan aktivitas baik menjadi buruk, buruk menjadi baik, atau aktivitas normal. Jadi kita bisa melihat di perubahan memancing menurut tren tekanan Mas Bro. Jadi di sini ada tiga simbol panah dengan arah yang berbeda dan warna berbeda, merah, hijau, dan biru. Jadi kalau merah itu awalnya baik berubah menjadi buruk, berarti itu saatnya arus kencang Mas Bro. Biasanya seperti itu. Stabil, aktivitas normal, naik sangat baik, pagutan mungkin lambat hingga kondisi stabil. Ini ada arus tapi arusnya lambat Mas Bro. Tidak kencang gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Bro. Jadi kita bisa dilihat di sini itu pada jam 12 itu turun, berarti baik menjadi buruk. Mulai jam 1 sampai jam 3 itu aktivitas normal, berarti paling tidak harusnya itu tidak seberapa deras ya Mas Bro.
Lalu jam 4 pagi sampai jam 7 ini berarti periodenya itu 4 jam, itu sangat bagus, berarti topper, airnya lagi top-topnya. Lalu jam 8 sampai jam 13 itu arusnya sangat deras, berarti biasanya itu lagi turun atau pasang mas bro, seperti itu. Mulai jam 8 sampai 13 ini berarti 6 jam kita mendapatkan arus mas bro. Lalu setelah itu jam 14 sampai jam 19, jam 2 sampai jam 7 itu airnya sangat bagus. Jam 8 jam 9 aktivitas normal, jam 22 sampai 23 itu turun. Seperti itu ya mas bro. Terus kondisi-kondisi memancing di sini sudah dipaparkan di sini menjadi 3, buruk, baik, sangat baik mas bro. Kira-kira seperti itu ya mas bro. Kita lanjut ke aktivitas memancing mas bro. Biasanya saya melihat di bagian bawah mas bro. Kita lihat bagian bawah dulu. Ini biasanya kalau saya itu lagi istirahat, artinya belum pada periode mancing, saya itu hanya memain dasaran dengan umpan umpan ikan hidup, udang hidup gitu mas bro. Kira-kira seperti itu. Oke mas bro, kita beranjak ke bulan mas bro. Jadi di sini kita melihat fase bulan mas bro. Biasanya kalau saya memancing itu dimulai dari bulan mati mas bro. Bulan mati mundur 3 hari atau maju selama 6 hari mas bro. Karena pada bulan mati menurut kakek saya, karena bulan mati itu ikan-ikan itu sulit untuk beraktivitas karena kekurangan cahaya mas bro. Kurang tahu cahaya di mana itu. Kita ikutin saja saran kakek saya mas bro, mungkin gak mau boncos seperti itu. Jadi ketika aktivitas ikan itu sangat sulit dilakukan di malam hari karena kekurangan cahaya, sehingga ikan itu pastikan kelaparan mas bro. Sehingga ikan itu menunggu esok pagi untuk mencari ikan. Nah waktu pagi itu mas bro yang kita kejar mas bro untuk memancing ikan, seperti itu. Oke, matahari mas bro, ini tidak usah dibahas mas bro. Kalau kita melihat indeks UV nya 9, ya kita harus melindungi diri dengan cara memakai kacamata transparan, topi koboi atau kaos oblong. Itu terserah kalian masing-masing mas bro, jadi bebas saja. Oke, pasang surut mas bro. Oke, jadi pasang surut seperti ini mas bro, itu ada 4: koefisien rendah, koefisien rata-rata, koefisien tinggi, koefisien sangat tinggi, dan dibagi menjadi beberapa warna: hijau, kuning, orange, merah ya mas bro ya. Jadi kalau merah ini pasti sangat besar mas bro, seperti itu ya. Dan warna-warna ini kita juga bisa melihat di prediksi mas bro. Artinya di prediksi ini kita bisa dilihat di sini seperti itu mas bro. Jadi kalau ini warnanya merah berarti ini sangat tinggi mas bro. Jadi periode air pasang itu dia naik, tambah tinggi, tambah tinggi, baru ada air baru mas bro. Biasanya kita sebut air baru atau air mati mas bro. Jadi menurut teman-teman itu tidak ada arus yang keras gitu mas bro. Jadi di air pasang itu dibagi menjadi berapa tadi? 4 mas bro ya. Jadi ini menjadi patokan kita untuk memancing karena aplikasi ini hanya 12 jam. Ini di sini sudah ditambahkan untuk hari-hari berikutnya mas bro. Jadi di sini merah itu berarti sangat tinggi. Setelah itu turun mas bro menjadi orange. Setelah itu turun lagi menjadi kuning. Setelah menjadi kuning di Senin tanggal 13 ini akan menjadi bulan mati mas bro.
bulan mati, kalian bisa mancing maju 2 hari atau maju 3 hari Mas Bro, seperti itu ya. Biasanya kalau di air mati itu Mas Bro arusnya nggak seberapa keras, seperti itu Mas Bro. Dan di sini sudah ada solunarnya, itu ada 3 ekor ikan gambar, terus ada tinggi gelombangnya, terus ada cuacanya juga Mas Bro. Kira-kira seperti itu Mas Bro. Oke Mas Bro, sekian dari saya Mas Bro, terima kasih. Oke Mas Bro, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Ini hanya prediksi supaya jam-jam tertentu kita bisa memaksimalkan memancing kita, lebih giat untuk memancing. Dan di atas itu adalah kehendak Tuhan ya Mas Bro, hanya Allah yang tahu. Pancing kita sama, umpan kita sama, rezeki kita yang berbeda. Setidaknya kita sudah mempunyai dasar dan prediksi untuk memancing kita Mas Bro. Salam menyatukan Nusantara, salam gondol boncos.